Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang aplikasi turunan. Namun sebelum itu saya akan mereview dulu materi minggu lalu, yaitu tentang dasar-dasar turunan. Ya, kita mulai dari nomor 1. Ini ada contoh. Tentukan turunan dari fx sama dengan 5x pangkat 3 dikurangi 4 per x kuadrat ditambah akar x pangkat 3. Nah, di sini saya tulis lagi fungsinya tadi. Nah, kemudian kita lihat, ini kan masih belum bentuk yang mudah untuk diturunkan. Seperti ini kita punya pecahan dan di sini ada bentuk akar. Nah, untuk pecahan kita rubah bentuk dulu. Ingat, kalau ada pangkat di bawah dipindah ke atas sehingga menjadi bentuk negatif. Kemudian ada bentuk akar ini dirubah, ingat, jadi akar seperti ini jadi A pangkat M per N. Jadi pangkat yang di dalam akar di depan, pangkat yang di luar jadi di bawah. Oke. Nah, kalau sudah dibentuk ini kan kita punya X pangkat 2 di bawah, pindah ke atas jadi X pangkat min 2. Kemudian ini akar, jadi kita punya X pangkat 1 per 3. Satunya ini dari mana? Padahal di sini tidak ada 1. Ingat, kalau pangkat tidak ditulis berarti kita anggap itu sebenarnya adalah 1, ya. Nah, sehingga kita punya 5x pangkat 3 dikurangi 4x pangkat min 2 ditambah x pangkat 1 per 3. Baru kita turunkan. Nah, ingat bahwa cara menurunkan itu pangkat ditaruh depan dikali koefisien, kemudian pangkat dikurangi 1. Ini juga pangkat ditaruh depan, yaitu min 2 dikali koefisien dikali x pangkat min 2 dikurangi 1. Kemudian yang ini sepertiga dikali 1, koefisiennya ini kan sebenarnya 1, dikali x pangkat 1 per 3 dikurangi 1. Oke. Nah, ini saya tulis lagi tadi, saya tulis lagi, jadi kita punya 3 kali 5, 15x pangkat 3 kurangi 1, 2. Kemudian ini kita punya min kali min plus, 2 kali 4, 8. Kemudian min 2, min 1 itu min 3. Plus sepertiga X. Nah, sepertiga kurangi 1 itu hasilnya min 2 per 3. Nah, sudah kita turunkan. Kemudian ingat, kalau ada pangkat negatif seperti ini maka taruh di bawah. Jadi X pangkat min 3-nya jadi X pangkat 3. Kemudian ini juga jadi sepertiga X pangkat 2 per 3. Nah, ini sama ini sudah beres, tinggal ini. Kalau ada pangkat bentuk pecahan maka dirubah dalam bentuk akar. Dengan nanti ini sudah saya bentuk di sini. 2-nya ditaruh dalam, 3-nya ditaruh luar. Oke. Kemudian contoh yang kedua, tentukan turunan dari fx sama dengan 2x kuadrat min 1 dikali 4 per x ditambah 5. Nah, ini kan bentuk U kali V. Ingat, bentuk U kali V, yang depan sebagai U, yang bawah sebagai V. Nah, pertama kita cari U aksennya dulu. U-nya kan 2x kuadrat min 1. Berarti U aksennya adalah ini caranya. Pangkatnya ditaruh depan, dikali koefisien dengan pangkat dikurangi 1, jadi 2 kali 2x pangkat 2 min 1. Sehingga kita punya 2 kali 2 itu adalah 4x pangkat 2 kurangi 1 adalah 1. Tidak perlu ditulis lagi. Kemudian yang kedua kita punya V-nya adalah 4 per X ditambah 5. Sehingga kita punya, ini karena bentuknya masih susah diturunkan, kita rubah dulu. Jadi kita punya V sama dengan 4X pangkat min 1 ditambah 5. Ya. Ini kan sebenarnya 1. Jadi kalau dipindah jadi pangkat min 1. Nah, ini diturunkan. Kemudian cara menurunkannya sama, pangkat ditaruh depan dikali koefisien, kemudian pangkat dikurangi 1, dikurangi 1. Nah, 5 kalau diturunkan itu adalah 0, jadi tidak perlu ditulis, ya. Jadi min 1 kali 4 min 4, min 1 jadi min 2. Sehingga kita punya min 4x pangkat min 2. Kemudian ini pangkatnya negatif, kita pindah ke bawah sehingga kita punya min 4 per X pangkat 2. Nah, sudah punya U aksen, V aksen, maka nanti kita tinggal masuk rumusnya, yaitu F aksen X sama dengan U aksen V ditambah UV aksen. Nah, U aksennya tadi 4X, kemudian V-nya itu tadi ini, 4 per X ditambah 5, kemudian U-nya adalah ini, kemudian V aksennya adalah ini, nanti ini tinggal dikali SCTV, ya. Nah, 4X kali 4 per X hasilnya adalah 16, ini sudah saya rinci, ini nanti X-nya kan bisa dicoret, ya.
Kemudian 4x kali 5 hasilnya 20x, saya tulis di sini. Kemudian ini juga sama, dikalikan SCTV. Ini kali ini hasilnya min 8, ini kali ini hasilnya 4 per x kuadrat. Nah, kok bisa Bu? Ini sudah saya rinci di sini ya. Jadi kita punya ini nanti bisa dicoret. Nah, x kuadratnya dicoret. Kemudian 2 kali min 4 min 8, di sini saya taruh sini. Kemudian min 1 kali min 4 per x kuadrat, ini min 1 kali min 4 hasilnya 4 per x kuadrat. Nah, di sini sudah tidak ada yang bisa dioperasikan. Oh, ternyata ada yang bisa dioperasikan ya. Di sini kita punya 16 kurangi 8 adalah 8, ditambah ini kan tidak ada temannya lagi, 20x ditambah 4 per x kuadrat, seperti itu. Oke. Kemudian contoh yang ketiga, tentukan turunan gx sama dengan 2x plus 1 per 6x kuadrat. Ingat, kalau seperti ini berarti bentuk U per V, di mana yang atas sebagai U, yang bawah sebagai V. Kalau U-nya sama dengan 2x plus 1 berarti turunannya adalah, mohon maaf saya keliru ini, turunannya adalah 2. 2x turunannya 2, 1 turunannya 0. Kemudian ketika V sama dengan 6x kuadrat, berarti turunannya adalah 2 kali 6, x pangkat 2 min 1. 2-nya ini dari pangkatnya, sehingga kita punya 2 kali 6, 12x pangkat 1. Nah, ini saya keliru. Rumus dari turunan U per V adalah U aksen V dikurangi UV aksen. Oke? Nah, di sini nanti U aksennya adalah 2, V-nya adalah 6x kuadrat dikurangi U 2x plus 1 dikali V aksennya adalah 12x ya. Kita punya ini, sehingga ini nanti ini kali ini hasilnya adalah 12x pangkat 2. 2 kali 6 12, x pangkat 2. Nah, kemudian ini kalau ketemu seperti ini berarti nanti ini harus dikalikan SCTV. Nah, 2x kali 12x adalah 24x kuadrat, 1 kali 12x adalah 12x. Nah, ini kan ada tanda negatif di sini atau kurang. Nah, ini harus dikalikan 1 per 1 juga. Sehingga kita punya 12x kuadrat min, mohon maaf, ini saya lupa menerangkan ini. Ini kan rumusnya kan U aksen V min U V aksen per V kuadrat. Nah, V-nya tadi kan 6x kuadrat ya. Nah, 6x kuadrat nanti dikuadratkan lagi. Nah, berarti nanti semua yang ada di dalam kurung ini harus dikuadratkan. 6 dikuadratkan hasilnya 36, x pangkat 2 dikuadratkan hasilnya x pangkat 4. Seperti itu. Nah, kembali lagi ke sini. Ini kan tadi ada tanda negatif di depannya, berarti tinggal dikalikan. Ini kali ini hasilnya min 24x kuadrat, ini kali ini hasilnya min 12x. Nah, kemudian kita lihat apakah ada yang bisa dioperasikan lagi. Ternyata ada, yaitu 12x kuadrat min 24x kuadrat. Hasilnya adalah min 12x pangkat 2 dikurangi 12x per 36x pangkat 4, seperti itu. Oke. Nah, karena sudah tidak bisa dioperasikan lagi, cukup seperti ini, tidak apa-apa. Nah, baru ini tadi kita sudah mereview materi-materi sebelumnya. Sekarang kita akan masuk ke dalam aplikasi turunan, materi aplikasi turunan. Aplikasi turunan ini bisa digunakan untuk mencari kecepatan, percepatan, dan juga laju perubahan. Nah, jadi misalnya kita punya fungsi jarak. Fungsi jarak atau fungsi S ini biasanya dinamakan fungsi S. Itu kalau diturunkan nanti menjadi fungsi kecepatan, yaitu V. Kalau fungsi kecepatan V ini diturunkan, itu nanti jadi fungsi percepatan, itu biasanya dinamakan sebagai fungsi A. Nah, di sini tadi Bu Ayu menyebutkan bahwa salah satu aplikasi turunan adalah untuk menentukan laju perubahan. Nah, laju perubahan ini nanti didapatkan dengan menurunkan setiap fungsi yang ada. Oke? Langsung kita masuk ke dalam contohnya. Contoh nomor 1.
Sebuah partikel bergerak dengan fungsi ST sama dengan 17T kuadrat min 48T. Tentukan yang pertama laju perubahan partikel, yang kedua laju perubahan partikel saat T sama dengan 1. Nah, seperti yang saya beritahu tadi bahwa laju perubahan itu didapatkan dengan cara menurunkan fungsinya. Nah, fungsinya kan kita punya ST sama dengan 17T kuadrat min 48T. Ini tinggal diturunkan sehingga kita punya X aksen T yaitu 17T kuadrat turunannya adalah 2 kali 17T pangkat 2 min 1 dikurangi. Nah, turunan dari 48T adalah 48. Nah, turunan dari S alias X aksen itu adalah V kecepatan. Sehingga kita punya VT-nya sama dengan 2 kali 17 itu 34T dikurangi 48. Sudah kita dapat lajunya. Kemudian kita masuk soal selanjutnya yaitu laju perubahan partikel saat T sama dengan 1. Berarti nanti kita kan sudah dapat VT-nya ini. Nanti tinggal T-nya disubstitusi 1. Ini saya tulis lagi. Dengan T-nya nanti T-nya tinggal diganti 1 sehingga kita punya V1 sama dengan 34. T-nya yang ini diganti dikali 1 dikurangi 48. Sehingga kita punya 34 dikurangi 48 sama dengan min 14. Jadi laju perubahan partikel saat T sama dengan 1 adalah min 14. Oke. Kalau ditanya hanya laju perubahan partikel berarti nanti cukup bentuk T. Tapi kalau laju perubahan saat T sama dengan berarti harus bentuk angka. Oke. Kemudian contoh yang kedua. Sebuah balon menyusut setelah dibiarkan semalam di udara dingin. Tentukan laju perubahan volume balon ketika jari-jarinya 10 cm. Nah, balon ini kan bentuknya seperti bola. Jadi nanti kita masuk ke dalam rumus dari volume bola. Volume bola itu adalah 4/3 pi R kuadrat. Nah, di sini yang diturunkan adalah variabel R-nya saja. 4/3 pi ini kita anggap sebagai koefisiennya. Nah, berarti ini nanti kalau ditanya laju perubahannya, maka kita cari turunan dari VR. Jadi 4/3 pi-nya tetap kita biarkan. Kita turunkan R kuadratnya. Jadi turunannya adalah pangkat taruh depan dikali R pangkat 2 min 1. Sehingga kita punya 4/3 pi kali 2R. Nah, 2-nya ini saya kalikan 4 sehingga kita punya 8/3 pi R. Oke? Sudah? Nah, kita sudah ketemu laju perubahannya. Nah, ini kan minta ketika jari-jarinya 10. Berarti ketika R-nya 10, maka saya substitusi R-nya jadi 10. Sehingga kita punya V aksen R yang aslinya ini jadi V aksen 10 sama dengan, ambil rumus yang ini ya. 8/3 pi kali, kan aslinya 8/3 pi kali R. R-nya kita ganti 10 sehingga kita punya 8 kali 10 80/3 pi. Jadi laju perubahan volume balon ketika jari-jarinya 10 adalah 80/3 pi. Seperti itu. Yang ketiga, sebuah perusahaan menjual laptop. Penghasilan penjualan laptop tersebut memiliki fungsi IX sama dengan 80X kuadrat dalam dolar, dengan X adalah jumlah laptop yang dijual. X sendiri difungsikan sebagai X sama dengan 5T plus 1, dengan T adalah jumlah hari penjualan laptop. Tentukan laju perubahan penghasilan penjualan laptop ketika mencapai hari kedua. Nah, kita tahu bahwa fungsi yang utama di sini ada dua fungsi utama di sini. Yang pertama, IX sama dengan 80X kuadrat, kemudian X sama dengan 5T plus 1. Nah, kalau ketemu fungsi seperti ini, dilihat di sini butuh fungsi X dengan X-nya adalah dalam T. Jadi cukup X-nya kita ganti ke sini. Nanti X yang ini diganti sebagai T. Kenapa T? Karena variabel yang ada di fungsi X adalah T. Sehingga kita punya IT sama dengan, nah ini kan aslinya IX itu kan 80X kuadrat. X yang ini dirubah jadi T. Sedangkan X yang ini mengikuti fungsi yang ini. Jadi X-nya ini berubah jadi 5T plus 1 kuadrat. Karena di sini ada kuadratnya. Oke? Sudah dapat IT sama dengan 80 kali 5T plus 1 kuadrat. Nah, ini kan disuruh mencari laju perubahan penghasilan, penjualan. Berarti
kita harus menurunkan fungsi IT ini. Nah, ini sudah saya tulis. IT sama dengan 80 kali 5T plus 1 kuadrat. Nah, ini itu kita akan menggunakan turunan rantai ya. Yang kemarin kita ada fungsi dalam itu. Nah, jadi fungsi dalamnya ini kan 5T plus 1. Kita turunkan dulu sebagai oret-oretan. 5T plus 1 kalau diturunkan, 5T jadi 5, 1 jadi 0. Tidak perlu ditulis, jadi turunannya adalah 5. Ingat bahwa kalau kita punya seperti ini, maka turunannya jadi N dikali A dikali F aksen X dikali Fx pangkat N-1. Di sini N-nya di sini adalah 2, A-nya adalah 80, F aksen X-nya adalah 5, kemudian Fx-nya adalah 5T plus 1, N-1 berarti 2 kurangi 1. Nanti 2 kali 80 kali 5, hasilnya adalah 100, kemudian 5T plus 1 pangkat 2 kurangi 1 hasilnya adalah 1. Jadi kita punya I aksen T-nya adalah 800 kali 5T plus 1. Nah, tadi kan ditanya laju perubahan ketika mencapai hari kedua, berarti T-nya adalah 2. Nah, tinggal kita masukkan, tinggal substitusi, berarti I aksen 2 sama dengan ambil fungsi yang ini ya, yang setelah diturunkan. Jadi 800 dikali 5 kali 2 ditambah 1. Ingat yang dalam kurung dulu, sehingga kita punya 5 kali 2, 10 tambah 1 hasilnya 11. Jadi kita punya 800 kali 11 hasilnya 8.800. Jadi laju perubahan penghasilan penjualan laptop ketika T-nya sama dengan 2 adalah 8.800. Jadi intinya dalam soal cerita ini, pertama kalian turunkan ya. Kalian turunkan, kemudian kalian kalau diketahui T-nya tinggal disubstitusikan T-nya ya. Nah, tapi kalau diminta hanya laju perubahan biasa cukup diturunkan. Terus diingat lagi kalau misalnya terdapat dua fungsi seperti ini yang berhubungan, maka fungsi yang ini harus dimasukkan ke dalam fungsi utamanya ya. Oke. Nah, contoh terakhir ini, ketika sebuah benda jatuh, jarak jatuhnya difungsikan sebagai ST sama dengan 4,905 T kuadrat, di mana S adalah meter dan T dalam detik. Tentukan yang pertama kecepatan benda setelah T detik, yang kedua percepatan benda setelah T detik, dan yang ketiga adalah T ketika kecepatan saat jatuh adalah 19,62 meter per sekon. Nah, ingat tadi bahwa jarak ketika diturunkan menjadi kecepatan diturunkan menjadi percepatan. Sehingga kalau ditanya kecepatan benda setelah T detik, berarti kita harus menurunkan fungsi S. Di sini ST-nya adalah 4,905 T kuadrat. Berarti untuk mencari si kecepatan, kita cari S aksen T. S aksen T sendiri sama dengan VT, sehingga kita punya turunannya ini adalah 2 dikali 4,905 T pangkat 2 min 1. Nah, ini kali ini hasilnya adalah 9,81 T. Jadi, kecepatan benda setelah T detik adalah ini. Kemudian, percepatan benda. Nah, percepatan kan turunan dari kecepatan. Ya udah, ini tinggal diturunkan. Nah, ini kan T-nya kan pangkat 1. Ingat, kalau seperti ini berarti cukup ambil koefisiennya saja. Jadi VT sama dengan 9,81 T, turunannya adalah 9,81. Dan yang terakhir, T ketika kecepatan saat jatuh adalah 19,62. Nah, kecepatan tadi kan rumusnya adalah ini. VT sama dengan 9,81. Nah, kecepatannya kan 19,62. Rumusnya kecepatan tadi 9,81 T. Sehingga kita punya 9,81 T sama dengan 19,62. Nah, untuk mencari nilai T, berarti tinggal ini dipindah sehingga T sama dengan 19,62 dibagi 9,81 sehingga dapat T-nya sama dengan 2. Jadi kecepatan T ketika kecepatan saat jatuh adalah 19,62 adalah 2.
Sekian materi hari ini. Apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan pada guru mapel masing-masing. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.